Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Doni Pratama dan juga Firza Ulinuha Amalia yang akan menjelaskan materi mengenai fraud. Kita mulai dari definisi fraud. Fraud merupakan sebuah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri pribadi, kelompok, ataupun dari pihak lain. Selanjutnya, ada risiko fraud. Risiko fraud adalah jenis risiko yang umumnya dihadapi oleh setiap perusahaan. Fraud berdampak buruk mulai dari kerugian finansial hingga reputasi yang rusak. Risiko ini tidak boleh dianggap sebelah mata karena dapat membuat perusahaan yang berada dalam kondisi yang sangat rentan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk fraud. Di sini kami itu membagi menjadi 2. Yang pertama adalah berdasarkan pelaku kecurangan. Kecurangan dari pegawai adalah kecurangan yang dilakukan oleh setiap pegawai dalam suatu organisasi kerja. Kecurangan manajemen adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan secara sarana fraud dan biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholder yang terkait organisasi. Yang kedua itu adalah berdasarkan tindakan kecurangannya. Penyelewengan terhadap sebuah aset atau suatu aset adalah penyalahgunaan aset dari perusahaan secara sengaja untuk kepentingan pribadi dan biasanya sering dilakukan oleh pegawai atau employee seperti penggelapan kas, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Selanjutnya ada kecurangan dalam laporan keuangan. Adalah salah satu pengabaian jumlah dan pengungkapan yang sengaja dengan maksud menipu para pengguna laporan. Biasanya sering dilakukan oleh manajemen. Selanjutnya adalah sebab-sebab terjadinya fraud. Yang pertama itu karena memang adanya sebuah kesempatan. Yang kedua adalah hukum dari perusahaan itu yang lemah. Ketiga, adanya sifat buruk dari seseorang ataupun pelaku dari fraud ini. Dan yang selanjutnya ada himpitan ekonomi. Jadi fraud ini dilakukan secara terpaksa karena adanya dorongan ekonomi. Selanjutnya, ada fraud pada bagian marketing. Untuk bagian marketing, tindakan fraud bisa terjadi dalam beberapa bentuk yang secara umum, seperti mengubah biaya advertising dengan harga yang berbeda dari yang berlaku umum dengan alasan-alasan yang tertentu. Membuat event atau ajang promosi dengan mengundang selebriti secara berlebihan sehingga terkesan lebih pada keinginan mempopularitaskan dari manajer marketing tersebut bukan pada usaha untuk menaikkan angka penjualan produk. Dalam konteks ini, bisa saja si manajer marketing ingin pindah pada perusahaan lain dan ia menginginkan media massa khususnya pihak infotainment lebih fokus
khusus pada dirinya, atau kadangkala bagian marketing mengatakan bahwa penurunan penjualan menurutnya bukan karena kesalahan pada bagian marketing, tetapi pada bagian produksi yang tidak mempunyai standar produk terhadap hasil produksinya. Pada bagian ini, biasanya pihak manajer pemasaran mulai mencari-cari kelemahan atau membandingkan hasil produk yang dimiliki dengan produk dari perusahaan lain. Nah, selanjutnya ada fraud pada bagian produksi, kecurangan pada bagian produksi. Nah, pada bagian produksi, kecurangan itu bisa terjadi dalam berbagai hal, seperti menurunkan tingkat ketelitian pada standar produk yang seharusnya, terus memproduksi dalam jumlah yang berlebihan, namun melaporkan dalam jumlah yang tidak sebenarnya. Dan kelebihan produksi itu dia simpan dan pasarkan secara bawah tangan atau sembunyi-sembunyi. Tindakan lainnya seperti melaporkan kerusakan mesin dalam bentuk habisnya umur ekonomis onderdil atau mesin dan harus diganti dengan yang baru. Usulan ini bisa saja terjadi karena faktor sudah adanya deal atau kesepakatan dengan pihak rekanan bisnis dan ada jumlah fee atau keuntungan ataupun bonus yang akan ia terima nantinya. Selanjutnya ada fraud pada bagian keuangan. Nah, pada bagian keuangan sendiri itu sudah jelas jika kecurangan itu berkaitan dengan perubahan angka-angka pada laporan keuangan, di mana angka-angka tersebut tidak disajikan sesuai atau sewajarnya, tapi sudah diubah-ubah dan sering terjadi karena adanya pressure atau tekanan dari pihak manajemen. Sehingga informasi yang diperoleh publik bukan lagi informasi dengan data yang sebenarnya, namun sudah penuh dengan rekayasa. Dalam berbagai tindakan yang sifatnya fraud seperti itu, maka sudah menjadi kewajiban seorang auditor untuk melaporkan keadaan yang sebenarnya kepada pihak yang berkepentingan. Namun, mewujudkan tersampainya sebuah informasi yang akurat dan detail bukan suatu urusan yang mudah, karena sisi independensi dari seorang auditor akan diuji. Tujuan utama pemeriksaan akuntan atau biasa dikenal audit adalah untuk menentukan apakah financial statement atau laporan keuangan menyajikan secara wajar atau tidak keadaan keuangan dan hasil usaha suatu company atau perusahaan. Penyajian suatu financial statement secara wajar merupakan keharusan bagi seorang akuntan, namun tentu penyajian financial statement tersebut harus sesuai dengan kaidah atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Maka, untuk mewujudkan keadaan seperti itu, segala sesuatu yang menyangkut informasi keuangan yang dibutuhkan harus disajikan dengan jelas dan baik, atau dengan kata lain, cermat dan teliti. Seperti menyangkut pemeriksaan transaksi dan saldo substansi agar tidak terjadi atau terbentuk suatu informasi yang keliru. Pada dasarnya, auditing atau pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria atau ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ada fraud pada bagian SDM. Nah, tindakan kecurangan pada bagian sumber daya manusia itu sering juga terjadi. Namun kadang-kala itu terjadi karena melibatkan orang dalam sebagai orang yang telah mengetahui kondisi di lapangan. Kejadian lain juga bisa terjadi karena adanya tekanan oleh pihak dari luar perusahaan. Selanjutnya ada fraud pada earning management. Earning management atau
Manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh pihak manajemen perusahaan. Nah, tindakan earning management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Tindakan melakukan earning management bersifat mengambil keuntungan jangka pendek tanpa menunggu proses yang sewajarnya. Dorongan tindakan pihak manajemen melakukannya karena ingin memperlihatkan kepada pihak pemegang saham terhadap prestasi kinerja perusahaan yang semakin lama semakin baik, dan lebih jauh pihak manajemen perusahaan memungkinkan untuk mempertahankan karena prestasinya yang menonjol tersebut. Yang selanjutnya ada fraud pada insider trading. Insider trading merupakan informasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang yang harusnya disebar tetapi ditahan oleh sekelompok orang tertentu. Tindakan menyimpan informasi dengan cara melakukan kontrol informasi dalam arti member atau open of information adalah dilakukan dalam batas-batas yang dikaji sejauh mana itu akan memberi dampak pada perusahaan, khususnya pengaruhnya pada harga saham. Nah, beberapa pihak menyebutkan bahwa semakin baik suatu perusahaan dapat dilihat pada tindakan perusahaan yang begitu care atau perhatian untuk menyampaikan berbagai informasi yang berhubungan dengan perusahaan kepada publik, atau dalam akuntansi biasa disebut disclosure. Sehingga disclosure dapat dipahami sebagai bentuk keterbukaan suatu perusahaan dalam melaporkan kebenaran kondisi keuangan atau finansial dan non-keuangan atau non-finansial yang dimilikinya secara terbuka, terutama kepada pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti investor, dengan tujuan agar informasi yang diterima adalah informasi yang menggambarkan tentang kondisi dari perusahaan tersebut, kondisi yang benar-benar dialami oleh perusahaan itu. Nah, bagaimana sih cara mencegah terjadinya kecurangan? Nah, di sini dari saya itu ada beberapa tawaran mengenai solusi mencegah terjadinya fraud atau kecurangan. Yang pertama itu meningkatkan pengendalian internal yang terdapat pada perusahaan. Yang kedua, melakukan seleksi pegawai secara ketat, gunakan jasa psikolog dan hindari catbillage dalam penerimaan pegawai. Yang ketiga, itu meningkatkan keandalan internal audit departemen, yang antara lain dengan memberikan balas jasa yang menarik. Kedua, itu memberikan perhatian yang cukup besar terhadap laporan mereka. Ketiga, itu mengharuskan internal auditor melaksanakan continuing professional education. Nah, untuk tawaran solusi yang keempat, itu memberikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai. Yang kelima, lakukan automation of duties. Dan diwajibkan para pegawai untuk menggunakan hak cuti mereka. Yang keenam, itu melakukan pembinaan tentang kerohanian. Yang ketujuh, itu memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan atau fraud tadi, dan berikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedelapan, menumbuhkan iklim keterbukaan di dalam perusahaan. Yang kesembilan,
Manajemen memang harus memberikan contoh dengan tindakan yang jujur, adil, dan bersih. Yang ke-10 itu membuat kebijakan tertulis mengenai fair dealing. Nah, mungkin cukup itu dari kelompok kami mengenai fraud. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.